Perayaan Ekaristi Natal di Gereja Katedral Jakarta dihadiri ribuan umat Katolik. Perayaan Ekaristi dipimpin langsung Uskup Agung Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana di sana saat ini kita bergabung dengan reporter Priska Niken. Nah, Priska, silakan laporan Anda bagaimana jalannya ibadah Natal hingga siang ini. Saya ucapkan terima kasih. Sedang berlangsung perayaan Ekaristi Natal di Gereja Katedral Jakarta. Tepatnya yang sedang berlangsung adalah Misa Anak. Dan yang sekarang terjadi di belakang saya sedang berlangsung khotbah dari Romo yang memimpin misa. Tapi tepatnya yang berlangsung adalah pembacaan cerita dongeng anak-anak yang syarat dengan pesan-pesan keimanan. Bisa kita lihat di depan anak-anak justru berkumpul di depan mengitari altar untuk bersama-sama mendengarkan pesan dari cerita yang sedang dibacakan. Sementara itu tadi sekitar pukul 9 berlangsung perayaan Ekaristi Misa Pontifikal yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta. Dan tadi Gereja Katedral dipadati ribuan umat Katolik yang merayakan perayaan Natal. Uskup diarak dari menuju ke dalam gereja, maksud kami uskup diarak menuju ke dalam gereja diikuti dengan para romo dan perwakilan umat. Setelah itu misa dilangsungkan dan Gereja Katedral sendiri tadi diperkirakan dihadiri sekitar 8.000 umat yang terdiri dari 3.700 jemaat duduk dan 4.200 jemaat yang berdiri. Perayaan misa sejak pagi tadi berlangsung lancar dan hikmat. Semarak perayaan Natal sangat terasa di Gereja Katedral Jakarta ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang langsung dengan Uskup Agung Jakarta dan beliau menyampaikan pesan-pesan Natal, kesetiakawanan dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta menekankan pesan bahwa Yesus Kristus rela turun ke dunia demi menyelamatkan umat manusia. Dan berikut adalah petikan pesan dari Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo. Untuk menyebarkan pesan-pesan Natal baik yang disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia bersama-sama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia, meskipun maupun liputan-liputan yang diprakarsai sendiri oleh teman-teman. Sebetulnya pesan Natal dari tahun ke tahun sama. Intinya adalah kesetiakawanan, bela rasa di sekitar itu. Jadi kalau saya berbicara dengan bahasa iman, isinya adalah Ia yang adalah Allah. Siapa? Ya, Gereja Katedral sendiri memang dipadati umat Katolik dari berbagai paroki, baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Karena ini menjadi salah satu gereja pusat bagi umat Katolik yang ada di Indonesia. Gereja Katedral secara total menyelenggarakan 8 kali misa perayaan Ekaristi dan hari ini saja diselenggarakan 5 kali misa, yang terakhir nanti malam pukul 18. Demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Priska Niken melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dan pemirsa, ratusan jemaat menjalani ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Ibadah Natal di gereja ini dilakukan dalam 3 bahasa. Ya, bagaimana jalan ibadah Natal di sana kita bergabung dengan Jane Simangunsong. Jane, silakan laporan Anda. Ya, Ralf dan juga Afi, pemirsa, memang baru saja usai 2 ibadah perayaan Natal yang berlangsung di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Ibadah pertama berlangsung pada pukul 8 pagi tadi dan dipimpin oleh Pendeta Matula Pelwa. Dan Pendeta Matula Pelwa membawakan khotbah berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ibadah Natal berlangsung dengan hikmat. Untuk gereja GPIB Immanuel sendiri memang mengambil tema besar untuk Natal tahun 2012 berkaitan dengan kepemimpinan yang membawa masyarakat atau melayani masyarakat untuk terus membangun masyarakat Indonesia dengan subtema meyakini atau memaknai kelahiran Yesus Kristus untuk bisa menjadi pemimpin yang melayani masyarakat dalam keberagaman, karena Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, sangat plural, sehingga dibutuhkan lebih lagi toleransi dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selain itu pemirsa, di Gereja GPIB Immanuel Jakarta Pusat akan dilangsungkan
4 kali ibadah dalam satu hari ini dalam perayaan Natal. Yang pertama jam 8 pagi tadi dan baru saja usai pada pukul 10 hingga pukul 11 siang tadi ibadah Natal yang kedua dalam bahasa Belanda. Karena gereja GPIB Immanuel masih sangat kental dengan budaya Belanda, baik dari interior gereja ataupun dari tata ibadah di gereja Immanuel sendiri. Kemudian nanti sore pukul 5 sore akan berlangsung lagi ibadah Natal yang ketiga dengan bahasa Inggris. Kemudian jam setengah 7 akan ada lagi ibadah Natal yang keempat dengan bahasa Indonesia. Dan pemirsa, tadi juga baru saja berlangsung ibadah Natal dalam bahasa Belanda dan masih banyak juga warga-warga baik itu keturunan Belanda ataupun warga Indonesia yang memang mengerti bahasa Belanda dan lebih memilih untuk beribadah di dalam bahasa Belanda juga memilih ibadah di jam 10 hingga jam 11 siang tadi. Dan pemirsa, di gereja Immanuel memang tidak nampak dekorasi Natal yang terlalu mencolok, hanya ada satu pohon Natal yang dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal cantik yang berada di samping altar tempat di mana pendeta membawakan firman Tuhan. Dan pemirsa, di Natal tahun ini memang begitu banyak pesan-pesan Natal yang disampaikan dan ingin disampaikan oleh masyarakat. Salah satu adalah beberapa jemaat yang ingin menyampaikan pesan Natalnya di tahun ini. Berikut beberapa pesampaian pesan-pesan dari jemaat. Natal tahun ini harapannya apa nih untuk bangsa Indonesia mungkin? Tentunya ya berharap Indonesia makin damai, terus yang korupsi itu juga ya sadar diri lah ya. Indonesia tuh kayak gini tuh udah kritis banget. Ya pokoknya sadar diri lah ya untuk Indonesia, harapannya pasti lebih damai aja. Thank you Yuni. Merelakan dirinya untuk mati untuk umat manusia dan memperlihatkan kasihnya. Jadi kami sebagai orang-orang juga harus memperlihatkan kasih terhadap sesama kami, dan terutama di sini di banyak kekurangan-kekurangan untuk memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang. Kan temanya adalah ya pemirsa, kepemimpinan yang membangun masyarakat. Tentunya Natal tahun ini diharapkan pemimpin-pemimpin Indonesia bisa membawa rakyat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sementara demikian kembali ke studio Ralph dan juga Afi. Terima kasih Jensi Mangunsong.